Baik, pada pertemuan ke-14 ini saya akan menjelaskan pertanyaan keempat resiko krusial, yaitu resiko kredit, pasar, operasional, dan risiko likuiditas. Risiko kredit terjadi ketika pihak peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok atau bunga pinjaman yang jatuh tempo. Bagi bank, risiko tersebut itu sangat penting karena inti bisnis mereka adalah menyalurkan kredit. Ketika debitur gagal bayar atau default, bank mengalami kerugian langsung dan jika jumlahnya besar dapat mempengaruhi modal dan kelangsungan operasional. Nah, studi kasusnya pada American Express dan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada awal pandemi COVID-19, American Express itu menghadapi lonjakan resiko kredit. Karena banyak nasabah kartu kredit tidak mampu membayar tagihan mereka akibat kehilangan pekerjaannya atau pengangguran, pengurangan pendapatan. Dalam laporan kuartal tahun 2020, American Express mencatat peningkatan signifikan dalam cadangan kerugian kredit atau loan loss provision mencapai lebih dari 2,6 miliar dolar hanya dalam satu kuartal. Nah, untuk mengantisipasinya, perusahaan harus menyisihkan dana besar untuk menutupi potensi kerugian. Dampaknya, laba perusahaan turun tajam dan mereka harus melakukan penyesuaian portofolio risiko serta memperketat kriteria pemberian kredit. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar ialah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan nilai pasar dari aset keuangan termasuk fluktuasi suku nilai tukar, mata uang asing, harga saham atau instrumen derivatif. Kasusnya pada Amex juga atau American Express dan krisis keuangan global pada tahun 2008. Selama krisis keuangan global 2008, Amex mengalami tekanan dari pasar modal karena volatilitas harga aset yang tinggi dan penurunan tajam pada harga saham. Nilai investasi perusahaan menurun dan aset-aset yang sebelumnya dianggap aman jadi tidak liquid atau nilainya jatuh. Selain itu, suku bunga yang sangat rendah menekankan margin keuntungan dari produk-produk kredit mereka. Nah, meskipun Amex bukan pemain besar dalam sekuritasi hipotek seperti Lehman Brothers, nah mereka tuh tetap terdampak oleh melemahnya pasar dan meningkatnya ketidakpastian keuangan global. Yang ketiga itu ada risiko operasional, di mana risiko operasional merupakan kerugian yang timbul dari kegagalan sistem internal, kesalahan manusia, proses yang tidak memadai, atau gangguan eksternal seperti penipuan siber atau bencana alam. Nah, studi kasusnya pada Amex lagi, dan insiden data breach pada tahun 2014. Amex nih mengalami insiden keamanan data atau data breach yang menyebabkan kebocoran informasi kartu kredit nasabah akibat akses tidak sah dari pihak ketiga ataupun di-hack itu sebutannya. Meskipun tidak sebesar insiden yang dialami oleh Target atau Equifax, peristiwa tersebut memaksa Amex untuk meningkatkan sistem keamanan mereka dan memperketat pengawasan terhadap penyedia layanan pihak ketiga. Dampaknya meningkatnya biaya operasional untuk sistem keamanan siber, potensi kehilangan kepercayaan pelanggan, dan pengawasan yang lebih ketat dari regulator. Untuk yang keempat itu ada risiko likuiditas, di mana muncul ketika bank tidak memiliki cukup dana tunai atau aset yang likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, studi kasusnya itu pada Amex berubah menjadi bank holding company 2008. Pada puncak krisis yang 2008 tadi, Amex itu mengalami kesulitan memperoleh liquid dari pasar modal karena investor kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga keuangan. Untuk mengatasi tekanan liquid tersebut, Amex itu mengajukan permohonan untuk mengubah statusnya menjadi bank holding company yang disetujui oleh Federal Reserve pada bulan 2000, November 2008. Nah, status ini memungkinkan Amex tuh untuk mendapatkan akses langsung ke program pinjaman darurat The Fed dan jaminan pemerintah untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Perubahan tersebut tuh mencerminkan betapa seriusnya resiko likuiditas dan bagaimana perusahaan harus mengambil langkah strategis untuk menghindari kegagalan yang sistemik. Oke, sekian dan terima kasih banyak.